Halo Sobat Pendidikan, hari ini kita akan membahas mengenai penggunaan 3D printing dalam dunia pendidikan. Sebelumnya, apa sih 3D printing itu? 3D printing atau yang bisa disebut juga dengan percetakan 3 dimensi merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk membuat sebuah objek fisik dengan mencetak lapisan demi lapisan dari model digital yang telah dibuat sebelumnya. Dari pengertian tersebut, 3D printing atau percetakan 3 dimensi sangatlah cocok untuk dunia pendidikan dan desain pesan pembelajaran. Hal tersebut karena memungkinkan kita untuk menciptakan alat bantu belajar yang konkret untuk membantu siswa memahami sebuah konsep yang abstrak. What are the core theories or principles discussed in the chapter? Sebenarnya urgensi 3D printing dalam pembelajaran juga tidak terlepas dari berbagai pendekatan dan teori pembelajaran, khususnya teori pembelajaran konstruktivisme. Nah, apa sih teori konstruktivisme itu? Teori konstruktivisme merupakan sebuah teori yang mengatakan bahwa pengetahuan itu dibangun oleh diri kita sendiri berdasarkan pengalaman nyata. John Dewey dan Jean Piaget, tokoh yang berpengaruh dalam psikologi pendidikan dan teori belajar ini pun mendukung pendekatan ini, di mana pendekatan ini dikenal dengan pendekatan atau pembelajaran yang berbasis pengalaman atau learning by doing. Nah, dalam percetakan 3D atau 3D printing dalam pembelajaran, teori konstruktivisme dinilai sangat relevan, di mana siswa diberi kesempatan untuk secara aktif membuat objek fisik, yang bukan hanya meningkatkan keterlibatan mereka, namun juga dapat memicu kreativitas dan membantu mereka dalam memahami konsep secara lebih mendalam. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah pengalaman langsung seperti ini dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap materi? Okay, point number 2 about how does this theory or principle apply to instructional message design? Nah, di sini itu penerapannya dapat dilihat dari cuplikan video di samping, yaitu tentang SMK Muhammadiyah 2 Jatinong membuat sebuah model 3D printing yaitu pesawat sederhana. Bisa dilihat nih teman-teman videonya. Nah, di sini mereka mengimplementasikan teori konstruktivisme melalui pengalaman belajarnya langsung, di mana teori-teori yang diajarkan oleh guru diterapkan menjadi sebuah praktik yang menghasilkan inovasi terbaru melalui teknologi terbaru juga. Nah, dalam video yang telah kita lihat tadi merupakan penerapan atau implementasi nyata dari teori konstruktivisme nih teman-teman. Tapi, apa saja sih pendekatan yang dilakukan dari video yang kita lihat tadi? Nah, yang pertama ada eksplorasi mandiri. Siswa diajak untuk meneliti sendiri prinsip dasar aerodinamika melalui berbagai sumber belajar. Yang kedua, proyek berbasis masalah. Siswa dihadapkan pada tantangan untuk merancang pesawat yang stabil dan seimbang nih teman-teman. Nah, yang ketiga ada belajar kolaboratif. Kelompok siswa bekerja sama dalam mendesain dan mencetak model pesawat nih teman-teman. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya adalah what are the strengths and limitation of the approach discussed. Nah, yang pertama adalah strengths-nya dulu atau kelebihannya dulu. Dan yang pertama adalah pengembangan keterampilan yang kreatif. Pencetakan 3D ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk merancang,
dan menciptakan objek fisik yang mendorong pengembangan keterampilan kreatif dari siswa. Dan yang kedua adalah keterlibatan siswa yang tinggi. Teknologi ini meningkatkan motivasi siswa dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik. Dan yang ketiga adalah pembelajaran berbasis konstruksi. Nah, pencetakan 3D ini selain dengan pendekatan konstruktivis dalam pendidikan, di mana siswa ini terlibat dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, pengalaman pembelajaran yang mendalam. Penggunaan objek fisik dan cetak memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar lebih mendalam dan nyata. Dalam segi kekurangan, pertama ada pada anggaran awal dan biaya pemeliharaan. Meski biayanya bisa saja menurun, akan tetapi investasi awal tetap signifikan, terutama untuk pembelian printer, bahan, dan perangkat lunak yang lebih canggih. Kekurangan kedua yaitu mempengaruhi kurva pembelajaran. Banyak guru merasa tidak siap menggunakan teknologi baru ini. Diperlukan pelatihan untuk menguasai perangkat keras dan perangkat lunak, serta untuk memahami bagaimana teknologi ini dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam pembelajaran. Yang ketiga, kompleksitas operasional, yang dalam proses pencetakannya memerlukan persiapan detail, seperti pemilihan bahan yang tepat dan memastikan pengaturan printer optimal. Selain itu, pasca pemrosesan, objek cetak membutuhkan waktu tambahan. Yang keempat, ketergantungan pada teknologi tambahan. Untuk mencetak model, diperlukan perangkat lunak, pemodelan, dan pengiris. Perangkat lunak ini membutuhkan waktu untuk dipelajari dan terkadang memerlukan biaya tambahan untuk fitur lengkap. Yang kelima, waktu implementasi. Waktu yang dibutuhkan untuk mengajarkan dasar-dasar pemodelan dan pencetakan 3 dimensi cukup lama. Hal ini dapat membatasi waktu untuk aktivitas belajar yang lain. Nah, Sobat Pendidikan, kalian baru saja menyaksikan video tentang penggunaan 3D printing dalam dunia pendidikan. Dengan teknologi 3D printing ini, siswa tidak hanya belajar mengenai teori saja, melainkan mengasah keterampilan, kreativitas, dan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah yang nyata. Ini merupakan salah satu langkah yang nyata untuk menciptakan generasi pembelajar yang inovatif dan siap menghadapi tantangan masa depan. Mari terus mendukung pembelajaran berbasis pengalaman untuk kemajuan pendidikan kita. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. See you in the next video.